Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman. Welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah kita juga. Kenapa saya berani tulis welcome home? Karena waktu kita bilang ini rumah kita, kita menjadi bagiannya. Saya selalu diberkati setiap kali kemarin kita mengumpulkan dana itu, kita menabur di situ, kita berarti merasa memiliki. Jadi sekali lagi saya katakan terima kasih buat kontribusi kita semua, saudara. Dan minggu lalu saya nggak datang karena minggu lalu saya dan beberapa siswa yang berhasil bikin paspor dan beberapa senior yang belum ke Singapura, ya sedikit mungkin laporan juga. Kami kemarin itu ke Singapura sebelum mereka pergi ke ladang misi. Jadi sebelum mereka menghadapi tantangan itu, mereka menikmati dulu Singapura. Jadi sedikit ada laporan di sini. Bisa diklihat sih ya? Present. Oke, saya klik ya. Bolak-balik, nanti kita tonton 2 kali. Jadi saudara, puji Tuhan. Jadi yang itu angkatan tahun lalu, angkatan 26. Kita sekarang menuju angkatan yang baru, siswa sekolah misi yang baru. Jadi kita sama-sama doakan untuk orang-orang yang punya hati dipersiapkan untuk diutus ke ladang misi. Ya, kita masih menerima siswa ya sampai akhir bulan ini. Jadi jika ada kenalan saudara, ada saudaranya saudara mau sekolah, silakan utus di tempat ini. Jadi kita proses di sini, ya kan, dan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Jadi dan di antara kita di sini ada juga yang akan kembali ke Singapura. Saya undang lubang kiper diri, kita berikan tepuk tangan dulu ini. Dan silakan duduk. Nah, mereka dari ladang misi kita lihat setia dan mereka mau menambah kapasitas mereka ke sekolah lagi ke Singapura. Jadi mereka akan kembali lagi. Dan 2 yang sudah tamat sudah duduk di depan dia. Udah siap-siap mau pernikahan. Memang beda kalau sudah langsung mau bapak-bapak ini. Jadi yang cewek-cewek ini sudah punya pacar dan calon istri ya. Walaupun ya nanti jangan lagi ngelain-lain. Puji Tuhan. Dan Parta juga ada di belakang kita ya. Puji Tuhan. Jadi itu dia. Jadi kalau ada ya siswa kita bisa training. Maka oleh karena itu saya menemukan, saya dapat tema khotbah hari ini saudara. Saya kasih judul namanya Divine Comeback. Nah, artinya apa? Nah ini saya jelaskan nanti. Apa arti comeback saudara? Saya catat ya. Comeback itu artinya kembali atau bangkit dari ketertinggalan besar. Biasanya dalam olahraga itu berarti skor atau poin atau nilai yang dirasa sudah perbedaannya terlalu besar dan tidak mungkin lagi dimenangkan. Tiba-tiba dia menang, itu kita sebut comeback. Atau ada atlet yang cedera parah atau sudah mungkin dipikir nggak mungkin lagi dia main lagi, tiba-tiba dia main lagi bisa, itu disebut comeback. Nah, ketika kita tambah divine, itu berarti apa? Bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan kita bisa comeback, mengalami sesuatu yang tadinya kelihatannya sudah tak ada pengharapan lagi, tiba-tiba Tuhan buat jadi kemenangan yang luar biasa. Kita lihat sebuah gambar ini saudara. Saudara lihat gambar apa ini? Gerrard, ya betul, pecinta Liverpool ya. Jadi ini kalau kita lihat secara harafiah atau normal, ini orang yang sedang merayakan kemenangan, mereka sedang bersorak
Strike memenangkan sebuah perlombaan. Tapi saudara tahu nggak backgroundnya dari kisah ini, saudara? Ini adalah pertandingan sepak bola Liga Champion, liga yang paling berkelas, paling bergengsi yang ada di muka bumi. Seluruh klub sepak bola elit yang ada di Eropa masuk ke sini. Ya. Ini terjadi di tahun 2005, Liverpool versus AC Milan. Tahu saudara, di babak yang pertama Liverpool 0, AC Milan 3. Itu babak pertama, saudara. Orang sudah bilang nggak betul lagi ini. Supporternya Liverpool pun sudah ada yang pulang. Daripada kuda kalah, mendingan aku pulang aja. Bayangkan saudara, pendukung pun bukan lawan ya, pendukung pun sudah tak punya lihat, pulang. Tiba-tiba di babak kedua, saya nggak lupa dari pencetak-pencetaknya, tapi mereka samakan kedudukan. Dari ketinggalan 3 poin, mereka jadi sama 3-sama. Mereka coba, akhirnya tendangan penalti. Dan apa yang terjadi? Penalti, Liverpool 6, AC Milan 5. Tahu, 2 kali sebelum kena penalti, AC Milan itu nendang 2 kali kena tiang. Bayangkan ngerinya ya, situasi itu. Ini masalahnya final, tapi di penalti mereka menang 6-5, saudara. Ini yang disebut comeback. Dan kalau saudara cek di Google, comeback terbaik dalam sejarah sepak bola adalah ini, saudara. Dari tinggal 3-0, jangankan dulu 3-0, 1-0 aja kadang-kadang susah kita kejar. 3-0. Dan mereka kembali memenangkan pertempuran itu. Maka di awal tahun 2026 ini, saudara, saya mau deklarasikan dalam hidup semua orang yang hadir di tempat ini, hidup jemaat GKKI Rosedale, saya nggak tahu apa yang saudara merasa sudah ketinggalan dari orang lain. Mungkin yang masih belum nikah ketinggalan, teman-teman kita sudah menikah, anaknya sudah 2, 3, 4, 5. Sister, anakku udah mau lahir ini, yang berapa? Yang ke-8, kirim angpau ya. Wow, makin teriris ya. Apa lagi yang kau rasa ketinggalan? Kemarin kami cerita-cerita sama Willy, dia tinggal kelas 2 kali katanya. Pindah sekolah, tinggal kelas lagi. Aduh, kalau sudah lewat udah enak kita cerita. Ketinggalan, saudara. Yang kita rasa nggak mungkin terkejar lagi. Dia punya saudara, katanya 3 bersaudara, abangnya pertama satu kelas, ketinggalan. Ketemu lagi sama saudara yang nomor 2, ketemu satu kelas, oke lah. Ketemu lagi yang nomor 3, sama terus. Sepertinya ketinggalan. Atau apa? Mungkin tadi yang kita bilang comeback itu sudah pensiun. Mungkin di sini ada juga yang udah capek melayani. Pensiun aja lah melayani. Luar biasa, orang gantung sepatu ini gantung pelayanan. Atau apa lagi? Apa yang saudara rasa sudah nggak sanggup lagi? Saudara, saya mau perkatakan ada divine comeback dalam hidup saudara. Yang tadinya ketinggalan itu, saudara jadi menang. Makanya saya bilang sama Willy, sekarang gimana Willy? Sekarang dia lagi ambil S2 di Singapura. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Dan itu juga saya doakan terjadi dalam hidup saudara. Yang dianggap orang impossible, yang dianggap orang sudah tak ada lagi pengharapan, yang sudah dianggap lagi tidak mungkin terjadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dilakukan pemain Liverpool ini hanya terus berusaha, enggak menyerah dia. Kemarin saya dan Pastor Ricky mengunjungi salah satu rekan kita, Pastor Z2, dan Ibu Mislizda juga sudah kunjungi, Pak Jo juga sudah kunjungi. Satu nasihat Pastor Ricky adalah jangan menyerah kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tak pernah menyerah sama kita, kita yang menyerah. Tuhan udah bilang, maju dikit lagi kau sampai. Dan saudara, jangan pernah mau menyerah. Ada divine comeback. Katakan amin, saudara. Bisa diputarkan Tuhan, tiba-tiba terbalik keadaannya. Sekarang saudara sambil renungkan ini, apa yang kau rasa kau ketinggalan, kau sudah mau menyerah, masih ada jalannya Tuhan lagi kita tadi. Pintu-pintu terbuka bagi kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita baca dulu satu ayat. Ada 3 ayat yang kita baca hari ini.
Orang Israel pun mengalaminya pada saat itu. Mereka seringkali pada saat itu sistemnya masih hukum Taurat. Mereka ketika mereka gagal ikuti Tuhan, Tuhan langsung hukum mereka. Jadi mereka kalau waktu mereka mulai jalannya miring-miring, langsung Tuhan hukum dengan apa? Diserang bangsa lain, mereka diasingkan, dijadikan budak. Dan ini yang terjadi pada mereka pada saat itu. Mereka sudah diperbudak, tapi mereka mau dikembalikan lagi ke Israel. Muncul ayat ini, saudara, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Apa katanya? Keadaan kita seperti orang-orang yang apa? Orang-orang yang seperti bermimpi. Seperti bermimpi itu apa? Kayak mimpi waktu tadi aku lihat begini. Berarti sesuatu yang kita bayangkan tidak mungkin terjadi. Aku nanti mau anakku kuliah di kampus yang di Jakarta, saudara, Universitas Indonesia, UI. Mimpi dong. Jangan mimpi lah. Nanti aku mau menikah di hotel bintang 5. Jangan mimpi lah. Aku nanti mau rumahku di samping rumah Pak Supri, contohnya. Jangan mimpi, itu udah dikuasai Pak Supri itu. Ada hal sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, itu kita bilang jangan mimpi. Tapi ayat ini bilang apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu siapa? Itu kita, saudara. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kayaknya nggak mungkin. Apa hari ini yang kau rasa ketika itu kau bayangkan terjadi dalam hidupmu tidak mungkin? Ini jawabannya. Tuhan akan bikin itu. Kau seperti bermimpi. Kok terjadi ya? Saya tanya sama siswa-siswa yang kemarin kami ke Singapura, gimana kesaksian kalian? Iya Pak, kupikir kita hanya ngomong-ngomong doang. Terjadi ya Pak. Luar biasa. Belum jadi, kami nggak jadi minum cendol. Kami cari-cari nggak ada cendol di situ dapat. Dapatnya es krim itu aja. Ada es krim apa yang terkenal di Orchard ya. Ini seperti bermimpi, tapi Tuhan buat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi tahun ini kita mulai dengan ekspektasi kita dibuat terkaget-kaget oleh Tuhan. Amin. Kaget yang positif. Kenapa? Kita seperti orang bermimpi. Ayat 2, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang. Jadi kerjaan kita tahun ini ngapain? Tertawa. Tapi jangan ketawa sendiri ya. Kayak gitu jangan juga ya, tiba-tiba ketawa sendiri, bahaya. Artinya Tuhan bikin kita glad, sukacita. Ada hal yang membuat kita punya alasan tertawa. Tanpa alasan tertawa sendiri sudah bahaya juga ya. Nanti kita perlu pula konseling. Kita dibuat Tuhan tertawa. Ada lagunya itu saya suka dulu bawa waktu saya sekolah di Singapura. Karena susah ketawa di Singapura waktu kami di biaya. Banyak hal ketawa. Tapi salah satu lagunya itu Hillsong. Ya kan? Apa lagunya itu? Dia bikin aku tertawa. Dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai itu yang 2 minggu lalu saya bilang, sorak-sorai itu bukan sekedar sukacita, dia bahkan melompat-lompat, sesuatu yang membuat kita bersemangat. Dan orang ngomong ketika melihat kita, Tuhan telah melakukan. Dari hidup kita orang memuji Tuhan. Ada amin saudara? Kita belum sharing pun sama dia, orang sudah melihat Tuhan kita yang besar. Karena hidup kita diubahkan Tuhan. Yang terakhir, kita baca 1, 2, 3 ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi saudara, Tuhan ingin melakukannya dalam hidup kita. Makanya kenapa saya katakan divine comeback, bukan karena saya dan saudara. Ya, tema kita tahun ini adalah ya divine enlargement, perluasan ilahi. Kita diperluas Tuhan melebihi dari kapasitas kita. Saya doakan saudara yang bekerja dapat promosi melebihi daripada pendidikanmu, saudara. Saudara yang berbisnis, engkau ketemu dengan partner-partner yang melebihi ekspektasimu.
yang sekolah dapatkan ya hasil-hasil yang di luar daripada dugaanmu. Kenapa? Karena itu divine, kita melibatkan Tuhan di situ. Maka saya mengajak saudara libatkan Tuhan. Cara paling sederhana melibatkan Tuhan adalah berdoa. Bukan masalah lamanya. Oh, harus berdoa 1 jam. Saudara berdoa 1 menit, 5 menit, 10 menit, asal ada iman di situ, Tuhan dengar. Ada amin, saudara? Doa saudara singkat dalam nama Yesus penting. Saya sering dengar orang doanya luar biasa, cantik kali, Mazmur, Amsal, semua dari kitab dikutip, tapi lupa dalam nama Yesus. Kau sedang doa dengan dirimu sendiri. Jadi kita harapkan hal-hal yang besar, saudara. Konteksnya ini terjadi pada waktu itu adalah orang-orang Israel sedang dibuang ke Babel, saudara. Mereka setelah 70 tahun Tuhan mau bawa mereka kembali, ya. Dan ketika mereka mau kembali itu, ini yang terjadi, saudara. 2 Tawarik. Nah, ini dia ceritanya. Saya kasih konteks. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Tuhan menggerakkan raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumumannya ini pengumumannya. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Artinya dia menang perang terus. Allah semesta langit, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Dan by the way, Raja Kores ini bukan orang percaya, saudara, yang terletak di Yehuda. Siapa yang di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Artinya bagaimana? Bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh Babel. Siapa rajanya? Raja Nebukadnezar. Tiba-tiba Tuhan ketika mau membebaskan bangsa Israel, dia munculkan satu raja lagi. Dan pada saat itu konteksnya kerajaan Babel itu salah satu kerajaan paling kuat. Dimunculkannya ini si Kores ini dengan kerajaan Persianya mengalahkan Babel dengan sangat gampang, saudara. Dan dalam logika manusia, ketika kerajaan yang menguasai kita dikalahkan, kita otomatis jadi budak yang kerajaan yang mengalahkan itu. Jadi secara logika berarti lepas dari mulut buaya masuk ke mulut lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Tapi tidak, saudara. Dibilang di sini dikatakan apa? Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya, dan bagi siapa umatnya silakan pulang. Ini impossible, saudara. Tetapi Tuhan bisa ngomong kepada orang yang tidak percaya untuk membebaskan mereka. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Jangan batasi Tuhan bekerja. Oh, kayaknya Tuhan harus memberkati saya lewat si A. Oh, kayaknya aku harus lewat si B, lewat si C. Orang yang tak kenal Tuhan pun bisa Tuhan pakai. Katakan amin, saudara. Orang sini tak kenal Tuhan. Dan kalau saudara baca lagi selanjutnya, itu dikatakan bahwa apa? Bahkan bukan cuma disuruh pulang. Ini saudara dengar baik-baik. Bukan sekedar disuruh pulang orang Israel, tapi dia bilang sama rakyatnya, siapkan perak dan emas, kasih sama mereka. Saudara siap-siap. Ini yang firman Tuhan katakan, harta bangsa-bangsa itu dikumpulkan untuk orang-orang percaya. Caranya ini yang kita nggak tahu. Ya, disuruhnya emas dan perak kasih. Dan bukan itu saja. Dibilang apa? Semua perkakas-perkakas di rumah ibadahnya orang Israel itu dulu disita oleh bangsa Babel. Dia bilang apa? Ambil itu, kembalikan sama mereka. Apa yang saudara rasa diambil orang? Apa yang saudara rasa sudah dirampas orang? Dengan kekuatanmu mungkin gak bisa, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang yang bahkan di luar dugaan saudara. Bukan cuma dikembalikan perkakas, bahkan ditambahin emas dan perak. Orang percaya tak pernah rugi. Katakan amin, saudara. Amin. Tapi begini, 70 tahun. Bayangkan ada orang dijajah, pergi dia, umurnya mungkin 30 tahun, 70 tahun mungkin dia udah punya cicit.
Ya kan, sudah 3 generasi itu. Apalagi pada zaman itu orang Israel menikah cepat. Nggak ada lama-lama, 20, 22, 17, 18, 19, nikah cepat. Karena ya itu memang pada zaman itu 70 tahun, jadi bayangannya untuk kembali pun sudah hilang. Tapi Tuhan bawa mereka pulang, bawa emas, bawa perak, kakas per kakas perobotan rumah Tuhan dikembalikan. Maka saya juga berdoa, saudara, apa yang kau kehilangan tahun lalu, apa yang kau rasa dirampas darimu, apa yang kau rasa dicurangi, apa yang kau rasa kau tak berdaya lagi, Tuhan kembalikan. Bukan kembali jadi nol, tapi melebihi daripada yang sudah dicuri dari Tuhan. Amin, saudara. Itu yang harus kita percayai. Kalau enggak, kau akan berjuang dengan kekuatanmu, kau dorong sana, dorong sini, tipu sana, tipu sini. No, itu divine namanya. Itu butuh iman. Dan saya berdoa kemurahan ini terjadi juga bagi jemaat GKK Erosnya. Amin. Kau menerima kemurahan yang melebihi akal kita, yang mengagetkan. Ada janji Tuhan tentang ini. Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Janji Tuhan di sini tidak selamanya kesuraman itu, saudara. Pak Jo sering bilang di sini, masalah itu ada pada luar sana. Katakan amin, saudara. Sabar. Saya sering kali lihat, saudara, orang ladang misi kita kan sering berkomunikasi. Hanya masalahnya nggak sabar. Ketika terobosan itu sudah mau terjadi, ketika mereka sudah mau lihat mukjizat terjadi, mereka nggak sabar, dia tinggalkan. Tak selamanya. Apa yang kau alami hari ini? Tak selamanya. Khususnya pada saat ini apa? Kesuraman. Kesuraman yang kau alami itu tak selamanya. Dan Tuhan berjanji, ini Tuhan berjanji, Dia tepati. Selanjutnya apa? Dilihat lagi di sini dibilang kesuraman itu tak selamanya, kemudian dimuliakan. Tadinya direndahkan, kemudian diangkatkan Tuhan. Saya ingat dulu Pak Jo bilang katanya begini. Dulu ada yang menghina saya, dulu ada yang menganggap remeh saya. Dia berdoa, Pak Tuhan, satu saat akan sopan dia sama saya. Dulu direndahkan, sekarang dimuliakan. Saudara, kalau kau direndahkan, jangan benci sama orang itu, jangan kepahitan sama orang itu. Mulai doa, Tuhan, satu saat dia akan sopan sama aku. Ini dia janji Tuhan. Kau dulu direndahkan, sekarang kau dimuliakan. Amin, saudara. Kemudian apa lagi? Terang. Ini dia. Selanjutnya, ini dia. Yesaya 9 ayat 1-2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang memiliki kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi tadi dibilang apa? Kekelaman itu tak selamanya. Dulu rendah, baru diangkatkan. Baru janji ada terang waktu kau merasa gelap, saudara. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saya nggak tahu apa yang gelap saudara rasa di awal tahun ini. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Tapi Tuhan janjikan Dia kasih terang, bukan terang yang kecil, terang yang besar. Terima itu, saudara. Katakan amin. Kau terima terang itu. Terang itu berbicara terhadap semua aspek kehidupanmu. Yang kau lihat gelap, Tuhan buat terang. Bagaimana Pak kalau gitu agar kami menerima divine comeback ini? Bagaimana agar ini terjadi dalam hidup kami di tahun 2026? Saudara, simple. Apa? Iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang sama orang yang lumpuh, imanmu yang menyelamatkan.
Saudara, yang kita perlukan adalah sama-sama kita katakan iman. Iman itu belum kita lihat. Iman itu sepertinya nggak ada dasar. Itu Ibrani 11 ayat 1 bilang. Tapi kita tetap bilang karena Tuhan. Sebelum kami ke Singapura, saudara, saya bilang sama istri saya, yang kita nggak ada duit itu sebenarnya. Tapi karena kita sudah omongkan, ayolah kita bawa Indomie. Kan itu namanya berhikmat kan? Indomie pun enaknya. Yang penting makan sama-sama. Dan saya nggak salahkan kita kalau bawa Indomie jalan-jalan. Tapi ini konteksnya saya ceritakan. Kenapa saya nggak bawa Indomie? Karena saya konteksnya pada saat itu tak beriman. Kulihat mereka ada kami 14 orang makan banyak-banyak, nggak cukup satu. Kulihat si Yoki ini makan 2 kali. Kulihat lagi si Berkat ini kurus-kurus makan 3 kali. Makin kulihat mereka makin iman berontok. Aku bilang sama istri saya, ayolah kita bawa Indomie aja. Dia bilang, aku tahu kan kau nggak percaya kan? Kita doakan. Oh iya ya, betul juga. Lupa kadang-kadang kita pendeta pun harus ada yang mengingatkan. Kami doakanlah Tuhan. Tak gimana kau aturlah Tuhan di sana. Singkat cerita, ada ada teman. Dia karena bus kami itu nggak cukup tempat duduknya, dia bilang datang, kalau nanti nggak muat bisa di mobil saya 7 orang. Baru setelah itu dia datang, ketemu juga Pastor Ricky welcome kami di situ, ada saat itu. Baru dia bilang, Pak Nando ini ada untuk uang makan untuk siswa-siswa. Kasihnya saudara $700. Saya lihat muka orang ini, makan enak orang ini habis. Langsung kan pergi makan dan langsung di mana di Changi itu. Bukan yang ke bawah kami pergi, bukan ke yang staff, kami pergi yang ke atas ini. Kenapa? Tuhan sediakan. Dan pada konteks saat itu adalah kenapa saya tadinya tak punya iman dan Tuhan munculkan iman gitu. Baru saya ketemu dengan teman yang satu saya bilang kemarin itu, yang dia bilang setiap kali saya investasi, kalau saya untung saya ingat bapak katanya. Udah ketemu istri saya, betul, cenderung aja kerjaannya. Katanya, ada masalah apa dia? Memang begitu ajarnya. Tiba-tiba dia kasih nih untuk makan-makan siswa ya. Jadi tercukuplah semua makan orang ini sepanjang di Singapura. 4 hari 3 malam. Yang udah pernah ke Singapura tahu mahal itu saudara. Istri sudah sering kesana tahu dia pasti mahal. Baru setiap pagi kami dijamu oleh Pak Riki pula sama Bu Yenti kan. Aduh makan enak udah ke rumah. Pulang-pulang kami makan di restoran saudara, di mana itu namanya di Harbor Front. Yang saya ragu-ragukan, yang saya takutkan, ternyata Tuhan sudah sediakan. Apa yang saudara ragu, takut dia sampai stres, saudara takut kayaknya aduh kalau pelayanan waktu iman itu belum kau lihat, belum ada dasarnya, tapi kau tahu Tuhan bisa kerjakan. Ada amin saudara? Jadi mulai melangkah dengan iman. Kalau kita bilang tadi divine enlargement, tahun ini aku diperluas oleh Tuhan, ya kan aku akan mengembang ke kanan ke kiri, terima aja saudara. Mulai tangkap itu ke dalam hatimu. Jangan kau bilang tidak mungkin, jangan bilang itu mereka aja. Akhirnya kita ketinggalan. It's not about us. Itu bukan tentang kita, tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Orang Israel tadi nggak ngapa-ngapain. Yang mereka perlukan adalah percaya. Mereka dibilang oke, kau pulang, Tuhan sudah suruh kau pulang, bangun lagi bait Allah. Ini emas dan perak, semua perlengkapan kami kembalikan. Dan saudara, sedikit konteks lagi menarik ini. Beda zaman yang mereka dibuang ke Babel dan waktu di bawah pemerintahan waktu di Mesir. Waktu di Mesir itu mereka jadi budak. Mereka kerja keras, banting tulang. Bedanya di pembuangan, mereka jadi warga kelas 2. Mereka nggak jadi budak. Mereka bisa berbisnis, mereka bisa kerja. Mungkin mereka sudah menikmati hidup pun di situ. Tapi yang mereka alami adalah mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Mereka sudah terbiasa dengan penyembahan berhala. Mereka sudah berpikir tidak mungkin lagi kembali ke Israel. Sudah tak ada harapan. Tapi Tuhan bawa mereka kembali. Yang perlu adalah iman. Amin saudara.
Di sini kita promise dan ministry, saya ulangi lagi saudara. Tanah perjanjian itu dikirim 12 pengintai. 10 pengintai bilang tidak mungkin. Temboknya besar, raksasa di sana, kita seperti belalang. Faktanya betul. Tapi iman berkata karena Tuhan bilang lahan itu, tanah itu sudah diberikan kepada kita. Kita telan mereka. Nah ini dia. Kalau Tuhan yang ngomong saudara, jangan takut. Itu nasihat sama saya sama orang yang tidak ke Biayu. Saya bilang apa? Waktu kalian ke Biayu, dengar Tuhan. Jangan FOMO, ya kan? FOMO itu tahu apa? Fear of missing out. Takut ketinggalan, takut kehilangan. Oh, karena semua buka sekolah misi. Oh, karena semua buka gereja, saya buka gereja. No, apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan panggil? Kalau kita kerjakan, pasti berhasil. Katakan amin, saudara. Itu bukan masalah siapa kenal, siapa tidak kenal. Oh, networknya, koneksinya, enggak. Kalau Tuhan yang ngomong, maju jangan mundur. Tapi kalau manusia yang ngomong, takutlah kita. Manusia janjinya mengecewakan. Kemarin saya 2 minggu lalu saya ceritakan itu, William Carey. Untungnya dia yakin dia dipanggil Tuhan. Kalau hanya karena omongan temannya, dia kecewa. Temannya janji semua bohong. Nah ini kesaksian sedikit juga, saya bilang sama si Parta. Walaupun sudah ada yang janjikan dia pergi ke Palembang, ada tempat semacam, saya bilang, no. Ingat, Tuhan yang panggil. Kalau manusia kita andalkan, kita bisa kecewa. Ada amin saudara? Kita hidup oleh karena iman. Setiap kali saya lihat gedung ini luar biasa. Saudara, ceritanya sedikit ini ya kan, gedung ini kita dulu setiap hujan saya ingat di sini ada bocor. Setiap kali kita lewat koridor, kita lihat lubang itu kan ada lubang hitam, bisa tiba-tiba kita ke alam lain. Ada black hole di situ. Baru saya ingat kantor itu dulu saudara, gentengnya itu sudah roboh, dan setiap kali hujan saya dan istri saya berdoa ada rumah Tuhan, semoga tidak roboh hari ini. Jujur. Dan tiap kali hujan, Tony akan panggil semua siswa, ayo ambil ember. Ambil ember. Yang masih ingat itu David, si Yogi, itu awal-awal itu. Kami kumpul berdoa, Tuhan kami nggak ada uang, tapi ini rumah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan orkestrasikan semua. Tuhan buat baik. Kita semua berpartisipasi. Ada kenalan kita, ada Pak Riki yang bantu koneksikan. Semua dibuat baik, saudara. Ada Pak Mentari yang menjaga kerjaannya. Ada orang-orang, pokoknya Tuhan semuanya buat baik. Itulah iman, saudara. Baru kami ini bercanda-bercanda, Pak Mentari sering bilang, dapur kita ini pakai udah jelek. Mulai kita doakan, Tuhan dapur kami akan bagus. Tiba-tiba Pak Firman bilang, Pak Nandu kita mau perbaikilah dapur ini. Dia bilang, cari gambarnya Pak. Saya cari, ketemu orang dari Singapura, siap-siaplah Pak Firman, biayanya besar. Nanti gimana habis kita ibadah bisa ngopi sana kan, alatnya udah bagus semua. Kita bikin bagus. Tempat cowok sekarang udah bagus. Saya bilang sekarang habis itu sama Aloy, siap-siap Aloy, 79 kita bikin bagus. Nanti dia menikah tempat di situ kan, sudah disiapkan Tuhan. Mulai terapkan dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Iman. Jadi gimana caranya Pak? Bukan apa-apa, iman itu kita bergantung kepada Tuhan. Masuk pengharapan. Maksudnya pengharapan apa? Pengharapan itu adalah engkau, yang tadi iman itu urusan Tuhan. Kita berharap, kita taruhkan itu Tuhan sanggup. Nah pengharapan itu, ini dia. Ini biasanya berbicara tentang kegiatan kita hari-hari yang kita lakukan tiap hari. Tapi apa yang kau harapkan di situ? Saya ingat saudara Daud, dia melakukan hari-hari biasa. Dia menggembalakan domba, dia kasih makan dombanya. Dombanya agak ada lalat, kuman-kuman, dibersihkannya pakai minyak. Udah terlalu panjang bulunya, diguntingnya. Mereka lapar dibawa, dan saudara bilang kan padang yang berumput hijau. Saudara cek di Google, nggak ada padang yang berumput hijau itu di Israel. Pada zaman itu apalagi. Kalau sekarang mungkin sudah ada dibuat.
Pada zaman itu mereka harus pergi ke bukit-bukit, dan di balik batu-batu itu ketika air hujan turun, di balik batu itu ada tumbuh rumput. Jadi dia menuntun domba-dombanya ke bukit-bukit itu. Makanya dibilang bisa kadang-kadang ada serigala, ada harimau, ada beruang di situ. Dan itu dia lakukan terus-menerus, tapi dia punya pengharapan. Dibilang dia apa? Bapakku lupa sama aku, ibuku lupa sama aku, tapi Tuhan tak pernah lupa. Maka dia kerjakan dengan semangat. Satu kali bapaknya bilang, kau antar dulu roti sama abang-abangmu, coba lihat mereka sehat nggak? Dia nggak bilang, bapak nggak lihat aku sibuk. Dia bilang, oke pak, dititipnya dombanya sama teman-temannya, baru dia pergi antar roti itu. Di kegiatan yang biasa itu, Tuhan ubahkan dia mengalahkan Goliat. Jadi Tuhan bisa bekerja melalui kegiatan yang kau rasa membosankan hari-hari kau kerjakan. Sepertinya normal gitu loh. Tiba-tiba Tuhan promosikan kau di situ. Makanya apapun yang kita kerjakan hari ini, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Excellent dia. Itu salah satu yang kami pelajari, excellent spirit. Kalau saudara bekerja di rumah sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kerjakan excellent saudara. Sampai suami saudara terkaget-kaget. Ini ada maunya nih, bukan. Excellent spirit. Ada pengharapannya di kerjaan yang hari-hari ini pun aku bisa terima mujizat, aku bisa lihat terobosan. Suami-suami pekerjaan, kerjakan dengan excellent spirit. Sampai orang terkaget-kaget tuh. Di pekerjaan biasamu itu Tuhan bisa buat mujizat. 2 minggu lalu saya cerita. Saya kemarin ceritakan lagi sama istri saya, kami dengar khotbah itu, kami dengar. Kadang-kadang sekali nggak cukup saudara. Bahkan saya punya khotbah saya dengar lagi. Jadi bagian ketika saya bilang begini, ketika Tuhan suruh si Petrus untuk mencari ikan untuk membayar pajaknya itu, Tuhan bilang kau pancinglah. Dalam otak manusia lah, ditangkap ikan, ditimbang, dijual, baru bayar. Kan itu kan logika. Oke, pancing ikan, nanti ikan itu ditimbang, dijual seharga sampai dapatlah bayar uang pajak. Tapi cara Tuhan bekerja enggak. Kerjaanmu hari-hari kau memancing, menangkap ikan, tapi lewat ikan yang kau biasa tangkap itu, aku bikin ada koin emas. Jadi hal-hal yang kau bisa kerjakan hari-hari biasa, Tuhan bisa berkati berlipat ganda semua. Jadi mulai ada pengharapan. Hari ini sesuatu yang apa pengakuan iman kita? Hari ini hari yang terbaik kan? Baru sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Itu pengharapan. Haleluya, saudara. Si Yusuf itu dia dapat mimpi bahwa Tuhan melihat mimpi Tuhan akan mengangkatkan dia lebih hebat daripada abang-abangnya. Tetapi kenyataannya apa? Dia mau dibunuh, nggak jadi. Dia dilempar ke sumur. Sampai dilempar ke sumur, ditangkap orang jadi budak. Dia kerja bagus-bagus. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Bayangkan, dia jadi budak loh, tapi dia kerjakan baik-baik. Saya yakin dia punya pengharapan. Ketika dia kerja baik-baik, istri tuannya melihat, wah, dilihat kemuliaan Tuhan, jatuh cinta, mau didatangin kan? Yusuf bilang apa? Aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Kenapa? Dia berarti tahu Tuhan menyertai dia. Ada pengharapan, saudara. Dilempar ke penjara, difitnah, di penjara juga dia bisa kepahitan sama Tuhan. Tuhan, aku udah baik-baik, aku sudah tidak jatuh dalam dosa. Kok begini yang terjadi? Tapi dia enggak, dia kerja juga baik-baik sampai kepala penjara pun suka sama dia. Dipercayakan penjara itu sama dia. Kenapa? Ada pengharapan. Saya berdoa semua jemaat GKKPLN tahun ini penuh dengan pengharapan. Kau kerjakan pekerjaanmu seperti akan ada terjadi mujizat hari ini. Ekspektasimu besar. Engkau harapkan yang dahsyat dari Tuhan. Iman itu mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Pengharapan itu engkau mengerjakan sesuatu yang besar karena kau tahu Tuhan akan mengerjakan hal yang besar. Ada amin, saudara? Jadi pengharapan Yusuf, dia terus tiba-tiba satu pagi dia bangun,
dia masih melakukan hal-hal biasa. Dia bersihkan penjara, dia cek semua, udah sarapan belum. Tiba-tiba dia dipanggil ke istana. Hal yang biasa. Tiba-tiba dia dipanggil ke istana. Saya yakin kurang dari 1 jam itu. Cerita Fir'aun, ini mimpiku, baru dia terjemahkan, langsung. Di kerajaan ini cuman kursiku ini aja sama tahtaku ini nggak kau urus. Sisanya kau. Saudara, promosi itu datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Hal-hal kecil kau kerjakan, hal-hal sehari-hari kau kerjakan, lakukan dengan excellent. Yang terakhir, saudara, kasih. Wah, iman, pengharapan, kasih, love. God is love. Tuhan, Allah adalah kasih. Yang membuat kita mengalami terobosan, yang membuat kita mengalami perbedaan daripada yang lain adalah ketika kita menerima kasih terlebih dahulu. Orang sering bilang, kenapa kau sekarang malas pelayanan? Kenapa kau sekarang malas lagi ibadah? Kenapa kau nggak mau lagi ikut konser? Kenapa kamu kok nggak sebegitu berimannya lagi sama Tuhan? Kembalilah ke kasih mula-mula. Kenapa? Waktu rata-rata ketika orang terima Yesus ada api yang membara. Dikit-dikit mau cerita Yesus, dikit-dikit mau ibadah konser, dikit-dikit mau kurang cepat hari Minggu, mau jadi aser lah, pokoknya menyusun kursi lah. Tapi setelah mungkin lama dia jadi agak menurun-menurun. Dia bilang, kembali ke kasih mula-mula. Tapi menurut saya itu salah. Kasih mula-mula itu bukan kasih kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula itulah kasih Tuhan kepada kita. Kembali ke situ. Jadi kalau bicara kasih ini, saya ingat siapa? Yohanes. Dari semua murid Tuhan Yesus, hanya dia yang bilang, akulah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Tercatat di kitab Yohanes ada 5 kali dia bilang dirinya murid yang paling dikasihi, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kesadaranmu engkau dikasihi Tuhan membuat engkau berbeda. Ketika semua murid-murid lari, ketika Yesus disalibkan, hanya Yohanes yang bertahan. Dia berdiri di bawah kayu salib Yesus, dan Tuhan Yesus ngomong sama Yohanes, inilah ibuku, jadi ibumu kutitip. Sesuatu yang berharga bagi Tuhan Yesus dititip sama Yohanes. Orang bilang, Pak, kalau kita bicarakan kasih terus, kita bilang Tuhan mengasihimu, kita terima kasih Tuhan terus, dia tidak akan efektif, Pak. Dia nggak jadi berjuang. Yohanes, ketika semua lari, dia bertahan. Dan dia ngeri, saudara, digoreng hidup-hidup, dibuang ke pengasingan. Digoreng hidup-hidup, tak mati dia. Dibuang ke pengasingan, terima pewahyuan dia, menulis kitab dia. Ketika kau terus menerima kasih Tuhan itu, kau tahu God love me so much, kau jadi efektif. Kau tidak mungkin diam. Ketika kau dikasihi dengan begitu besar, kau akan balik mengasihi orang itu. Maka dibilang apa? Kasih itu adalah dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin, saudara? Hari ini saya mau katakan, ingatkan engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Situasi di luarmu tidak mengubah status itu. Engkau orang yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang membuat engkau berbeda. Itu yang membuat engkau punya iman. Itu yang membuat engkau punya pengharapan. Itu yang membuat engkau bisa berjalan di tahun 2026 ini penuh dengan comeback yang luar biasa, saudara. Sepertinya engkau ketinggalan, engkau mengalami terobosan, balikan keadaan itu. Kalau saya ingat cerita Pak Judul adalah, sekarang ini masih ronde ketiga, mungkin ronde kelima, tapi masih ada ronde ke-12. Yang penting kita bangkit berdiri. Kita tahu Tuhan yang menolong kita. Ya, sudah renungkan. Hanya masalahnya aja, kadang-kadang kita sering tak sanggup kita menanti. Ya kan? Kadang-kadang kita anggap yang kita harapkan itulah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat ya, Daniel. Ketika Daniel itu masuk ke lubang singa, dia punya teman-teman yang percaya Tuhan. Dan saya yakin doanya mereka adalah Daniel itu tidak masuk ke lubang singa. Atau seperti Pak Jo sering bilang, mungkin maunya ditutup lubang itu. Atau rajanya tiba-tiba kena serangan jantung. Enggak, saudara. Dia tetap masuk ke dalam lubang itu.
Tapi apa yang terjadi? Singa itu tak makan dia. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke perapian. Api itu tidak dimatikan, malah kan makin dipanaskan. Nah ini, saya waktu ke Biayu banget, setiap kali saya orang lihat Biayu ini, kalau bicara api, saya ingat api terus. Jadi kalau kita mungkin memang itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita berdoa ke Tuhan, kurangi panasnya, makin panas deh. Kemarin saya saksikan sedikit lah sebelum saya akhiri. Jadi saudara, awal-awal itu berat sekali saya, karena di awal pun saya udah salah. Ketika orang ini pergi kan datang-datang rata-rata siang atau sore, saya datang tengah malam. Jam 12:30 saya sampai Singapura. Saya WA, selamat malam, kami sudah sampai. Sekarang kami menuju hostel. Baru pemimpin kami istri bilang, oh puji Tuhan. 1 menit kemudian dibilang, lain kali kau pakai laut tamu. Masa kau datang jam 12:30? Benar juga. Di hari pertama saya udah bikin kesalahan, dan begitu terus. Saya bersin saya keras. Katanya ini bukan Bengkulu, ini bukan Batam, katanya ini Singapura. Kau harus tutup, kurangi suaranya. Saya ketawa seperti penjahat. Jadi banyak kali lah salah saya ini. Saya makan, kadang-kadang saya nggak habis, saya bagi sama teman saya, lewat dia. Itu nggak boleh ternyata. Kalau kita makan, menurut kita terlalu banyak, itu bagus juga yang diajarkan. Kita harus keluarkan sebelum kita makan. Jadi kita bukan sisa, tapi kita memberi kan. Nah saya polosnya kan kayak orang Batak, saya sendokkan ke teman saya. Habis lagi. Ya kan? Jadi banyaklah, beruntun lah kesalahan-kesalahan. Udah kayak api lah kan. Saya disuruh masak tiap hari, saya nggak pernah masak di sini, tiba-tiba masak di sana. Saya rekam masak ikan kan, banyak itu minyak balik ke kita kan. Saya pakai tameng, saya videokan, saya kirim istri saya yang udah berjuang aku di sini kan. Baru nggak ada uang. Jadi waktu saya ada uang pun harus beli pulsa dulu, nggak boleh pakai WhatsApp kan. Jadi $40 itu hanya untuk pakai untuk SMS. Saya tak ada untuk beli data untuk WA istri saya. Datang lagi WA istri saya, kalau kita masih pacaran, udah putus kita. Mati tertekan lagi. Dari mana-mana menekan, saudara. Hampir menyerah. Tapi di saat itu loh, aku ingat Pak Jo bilang, mulai teriak-teriak, ini deh. Mulai omongkan, mulai perkatakan. Jangan keadaan kau omongkan, jangan situasi yang kau bayang-bayangkan. Apa yang Tuhan bisa kerjakan. Saya mulai bilang, Tuhan, aku diberkati tempat ini. Aku akan pandai masak, aku akan menikmati, aku akan enjoy. 6 bulan sudah saya masak tiap hari, 2 kali sehari, untuk makan siang dan makan malam. Saya udah pintar masak. Tapi saya sampai sini, saya menghormati istri saya nggak masak. Nanti dia bilang pula kan, masaklah terus, jangan. Setiap kali kami ke pantai, nasi goreng nando gitu. Kemudian saudara, setelah itu saya dapat cukup uang untuk berusaha telepon istri saya. Sampai istri saya bilang, janganlah kau telepon terus. Kabar baik saudara. Kemarin dia bilang kalau kita masih pacaran udah putus kita, sekarang jangan kau telepon terus. Tuhan balikkan dia, comeback dia saudara. Tadinya yang mau mundur, mau menyerah, tamat S2 2 tahun. Agak sombong saya sih. Orang ada yang 3 tahun, 4 tahun, saya 2 tahun tamat. Pulang-pulang orang bilang nggak ada uang, saya kirim sama istri saya sampai perlu akun yang berbeda-beda. Dulu harus ada nama Bu Genti, Bu Deborah, karena saking banyaknya, karena maksimal 1000 kan. Tuhan ubah ya. Tempat yang kering itu pun Tuhan bisa buat jadi tempat yang basah. Orang yang tak kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai memberkati kita semua. Jadi hari ini kita belajar apa? Ada divine comeback. Tuhan bisa putar situasi kita. Saya undang pemain musik untuk datang ke depan, kita bangkit berdiri saudara. Jadi di tahun 2026 ini, Ayub saudara, kisah Ayub. Ayub itu saudara, dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istrinya pun meninggalkan dia. Tapi saya
di kitab Ayub dikatakan, terpujilah nama Tuhan. Dia nggak mengutuk Tuhan, dia nggak marah sama Tuhan, dia malah bisa memuji Tuhan di saat itu. Dan tahu saudara, di akhir kisah Ayub itu, Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, hari ini mulai bayangkan apa yang kau kehilangan, apa yang sepertinya sudah ketinggalan, apa yang sudah sepertinya kau menyerah, Tuhan bisa lipat gandakan dia. Bisa Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Sekarang tadi bilang apa? 30, 60, 100 kali lipat, saudara. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu Tuhan berjanji, hari ini kami belajar, tidak selamanya kami di tempat yang gelap itu. Tidak selamanya kami di tempat yang rendah itu. Tidak selamanya kami melihat tidak ada harapan. Tapi Tuhan berjanji hari ini akan ada terang, akan ada promosi yang berasal daripada Tuhan. Bahkan di hari-hari biasa kami kerjakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai aser, sebagai mungkin yang susun kursi, apapun yang kelihatannya sederhana, pekerjaan kami yang biasa di PT, tapi Tuhan bisa bekerja dahsyat. Yang kami sepertinya ketinggalan, kami melihat orang jauh lebih melesat daripada kami, Tuhan bisa kerjakan itu juga dalam hidup kami. Biarlah Tuhan iman kami terus diteguhkan. Iman kami Tuhan semakin dahsyat di tahun 2026 ini, mengembang ke kanan dan ke kiri. Mari kita nyanyikan lagu itu. Lagu Terima kasih Tuhan. Oh,